Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu, semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk belajar menuntut ilmu hari ini. Jangan lupa kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Hari ini kita masuk pembelajaran matematika tentang penerapan KPK dalam operasi hitung pecahan. Nah, seharusnya hari ini kita masuk ke pembelajaran 6. Namun, di pembelajaran 6, kita hanya menguatkan konsep pembelajaran sebelumnya. Jadi, anak-anak ibu diharapkan dapat membaca buku temanya pembelajaran 6 secara mandiri. Dan ibu tekankan untuk membaca di halaman 90 tentang format menulis laporan hasil wawancara. Setelah kita melaksanakan kegiatan wawancara, tentunya kita harus menulis laporan hasil wawancara. Nah, untuk menulis laporan hasil wawancara, ada 6 poin yang harus ada di dalam laporan kita. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah maksud dan tujuan, yang ketiga topik wawancara, 4 waktu dan tempat kegiatan, 5 laporan hasil wawancara, dan yang ketujuh adalah kesimpulan. Jadi anak-anak ibu baca di sini contohnya sudah ada di buku temanya halaman 90. Ingat ya anak-anak ibu, ada 6 poin yang harus ada dalam laporan hasil wawancara yang kita tulis. Baiklah, kita masuk ke pembelajaran matematika kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak ibu dapat menjelaskan konsep penerapan KPK dalam operasi hitung pecahan. Dan tujuan yang kedua, anak-anak ibu dapat menyelesaikan permasalahan terkait penerapan KPK dalam operasi hitung pecahan. Siap belajar? Kita lanjutkan pembelajaran kita. Anak-anak ibu masih ingatkan tentang penerapan FPB dalam menyederhanakan pecahan? Nah, ini adalah contoh soal yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan ingat juga ada 3 cara untuk menentukan FPB. Yang pertama dengan menentukan faktor dari kedua bilangan itu. Yang kedua dengan cara faktorisasi prima. Dan yang terakhir dengan cara perkalian silang. Nah, hari ini kita mempelajari penerapan KPK dalam operasi hitung pecahan. Jadi, bukan dalam menyederhanakan pecahan, tapi dalam operasi hitung pecahan. Nah, operasi hitung pecahan yang akan kita pelajari adalah penjumlahan dan pengurangan. Penerapan KPK dalam operasi hitung pecahan berlaku pada operasi pecahan yang berpenyebut tidak sama. Artinya pada pecahan yang penyebutnya berbeda. Baiklah anak-anak ibu, KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Ingat, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, ada 3 cara yang bisa kita gunakan untuk menentukan KPK. Yang pertama, dengan menentukan kelipatan dari 2 bilangan. Cara yang kedua, dengan cara faktorisasi prima. Dan yang ketiga, dengan perkalian silang. Untuk lebih memahaminya, mari kita masuk ke contoh soal. Soalnya adalah 2/7 ditambah 1/5. Masih ingat kan mana yang penyebut dan mana yang pembilang? Pada pecahan pertama, 2 adalah sebagai pembilang, sedangkan 7 adalah penyebut. Pada pecahan yang kedua, 1 adalah pembilang, sedangkan 5 adalah penyebut. Nah, untuk menyelesaikan operasi penjumlahan pecahan ini, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, 7 dan 5. Maka kita harus mencari KPK dari 7 dan 5 agar kita bisa mengisi ruang kosong ini untuk menyamakan penyebutnya. Kita akan cari KPK 7 dan 5 dengan cara menentukan kelipatan dari kedua bilangan ini. Kita cari kelipatan dari 7. Kelipatan dari 7 adalah 14,
21, 28, 35, 42, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari 5 adalah 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan seterusnya. Karena KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil, maka kita cari kelipatan dari 7 dan 5 yang bersekutu dan paling kecil, yaitu 35. Maka KPK dari 7 dan 5 adalah 35, sehingga penyebutnya kita samakan menjadi 35. Jadi ini kita isi 35, ini juga kita isi 35. Untuk menentukan pembilang yang di atas, caranya 35 dibagi 7, hasilnya 5, dikali 2, hasilnya 10. Maka di sini kita isi 10. Dan untuk mengisi pembilang yang di sini, caranya 35 dibagi 5, hasilnya 7. 7 kali 1, hasilnya 7. Sehingga hasil dari operasi penjumlahan 2/7 tambah 1/5 adalah 17/35. Baiklah, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Pecahannya 7/8 kurang 2/3. Nah, kita lihat penyebutnya berbeda. Pecahan pertama penyebutnya 8. Pecahan yang kedua penyebutnya 3. Maka untuk menyelesaikan operasi hitung pengurangan pecahan ini, kita harus mencari tahu KPK dari 8 dan 3 ini berapa, agar penyebut dari dua pecahan ini bisa kita samakan. Kita akan tentukan KPK dari 8 dan 3 dengan cara faktorisasi prima. 8 dibagi 2, hasilnya 4. 4 bisa kita bagi dengan 2, hasilnya 2. Sehingga faktor prima dari 8 adalah 2 kali 2 kali 2 atau 2/3. Kemudian 3. Karena 3 adalah bilangan prima, maka 3 tidak bisa kita perkecil lagi untuk mencari faktorisasi primanya. Maka faktor prima dari 3 adalah 3. Sehingga kita mengetahui KPK dari 8 dan 3 adalah 2/3 dikali 3, karena semua faktor primanya harus kita kalikan. 2/3 adalah 8, 8 kali 3, 24. Maka di sini kita isi 24 dan di sini 24. Penyebutnya sudah sama. Selanjutnya untuk mengisi pembilang di sini, caranya 24 bagi 8, hasilnya 3. 3 kali 7, hasilnya 21. Kita isi di sini 21. Untuk mengisi pembilang di sini, 24 bagi 3, 8. 8 kali 2, 16. 21 kurang 16, hasilnya 5/24. Cukup sampai di sini materi pembelajaran kita hari ini. Jika ada anak-anak ibu yang masih bingung atau belum paham, boleh ditanyakan. Sampaikan pertanyaan kepada ibu, boleh di grup, boleh melalui pesan pribadi. Sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.